para pihak harus mengawasi ini dengan seksama, ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas. Mantan anggota DPR fraksi PKB Edward Tanur, Gregorius Ronald Tanur terus menjadi kontroversi. Keluarga korban mengaku kecewa dan akan melaporkan Majelis Hakim ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial hingga KPK. Membebaskan terdakwa oleh karena dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Tidak bang, yang penting gua dibuktikan. Gimana bang? Seperti itu kan, bukti yang benar. Pak tiba-tiba bebas ya. Sedangkan bukti-buktinya kan sudah ada, kayak hasil otopsi, terus dari CCTV, rekonstruksi juga kan ada. Vonis bebas anak mantan anggota DPR fraksi PKB Edward Tanur, Gregorius Ronald Tanur, terus menjadi kontroversi. Ronald Tanur merupakan terdakwa pembunuhan sadis terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti tahun 2023 lalu. Keluarga korban merasa kecewa dengan vonis bebas dari hakim. Padahal sebelumnya jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 12 tahun pidana penjara dari hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ya, dari awal juga saya suka tanya ke pengacara saya kayak kapan sidang, tapi berkasnya katanya masih kurang. Jadi kayak diundur-undur kayak gitu. Ya, sampai akhirnya di bulan kemarin saya baru dengar putusan yang 12 tahun itu. Tapi ternyata di bulan ini tersangkanya udah bebas gitu aja. Itu udah janggal banget sih. Dan Anda merasa bahwa patutnya lebih maksimal lagi tuntutannya? Karena kan kemarin dalam tuntutan dijerat dengan pasal pembunuhan yang sebetulnya maksimal bisa 15 tahun. Dengan tuntutan dari jaksa 12 tahun, Anda merasa itu sudah cukup? Sebetulnya saya juga ngerasa itu nggak cukup ya. Karena kan dengan nyawa manusia yang sudah hilang, tidak bisa kembali, ya tidak bisa dibayar dengan apapun. Reaksi keluarganya Dini gimana, Mbak? Orang tua terutama. Orang tuanya shock, sedih, kesel, semua jadi satu sih, Kak. Tim kuasa hukum keluarga almarhum Dini akan segera melaporkan 3 hakim ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik. Selain itu, kuasa hukum juga berencana akan melapor ke KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan majelis hakim. Kami akan melaporkan 3 majelis hakim ini kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, investigasi dan penindakan terhadap 3 majelis hakim ini jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lain. Kami ingin KPK juga melakukan investigasi pengawasan terhadap majelis hakim ini. Jika ditemukan adanya indikasi dan adanya bukti dugaan penyalahgunaan hukum dalam tindak pidana korupsi ataupun penyuapan, jika buktinya cukup, kami minta agar KPK juga melakukan penindakan terhadap majelis hakim ini. Kapus Penkum Kejaksaan Agung menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak melihat secara utuh gambaran peristiwa penganiayaan Ronald Tanur yang menyebabkan korban Dini Sera meninggal. Hakim tidak melihat bukti-bukti yang ada seperti CCTV dan surat visum korban. Hakim juga tidak mempertimbangkan rangkaian peristiwa sebelum korban meninggal, seperti ada percekcokan antara korban dengan terdakwa Ronald Tanur. Nah, kami melihat bahwa hakim tidak melihat ini secara holistik peristiwa ini, ya, tetapi hakim justru melihat sepotong-sepotong. Seharusnya hakim harus mempertimbangkan, misalnya fakta yang menyatakan ada korban meninggal. Ada hubungan antara korban dengan pelaku. Pada waktu yang bersamaan, korban dengan pelaku itu bersama-sama. Ada percekcokan. Di sisi lain, Komisi Yudisial menyebut tidak berhak menilai suatu putusan hakim.
Namun, karena vonis bebas Ronald Tanur menuai kontroversi, Komisi Yudisial akan menurunkan tim investigasi dan mendalami putusan majelis hakim untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik hakim. Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syaroni mengecam keras vonis bebas yang diberikan kepada Ronald Tanur. Syaroni bilang putusan hakim memalukan, sebab dalam kasus ini jelas ada korban meninggal akibat tindak pidana penganiayaan. Saya sudah sampaikan kemarin, ini hakimnya sakit. Mungkin dia nggak punya seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana perempuan ini diberlakukan tidak selayaknya. Yang herannya, jaksa penuntut umum sudah melayangkan 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Para pihak harus mengawasi ini dengan seksama, ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas. Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Majelis Hakim yang terdiri dari Erin Tuah Damanik selaku Hakim Ketua serta 2 hakim anggota, yaitu Heru Hanindyo dan Mangapul, menyatakan Ronald tidak terbukti bersalah. Hakim anggota Mangapul sebelumnya pernah menjatuhkan vonis bebas kepada 2 anggota Polres Malang dalam sidang kerusuhan Stadion Kanjuruhan. Kedua polisi itu adalah mantan Kabak Ops Polres Malang Wahyu Setio Pranoto dan mantan Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Ahmad. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, lebih lengkap soal kasus ini kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Alfian Rahman di Surabaya, Jawa Timur, dan juga ada Andreas Muhtar di Sukabumi, Jawa Barat. Kita akan ke Surabaya terlebih dahulu dengan Alfian Rahman. Alfian, Kejari bilang akan mengambil langkah hukum kasasi. Nah, bagaimana persiapan dari kasasi dari jaksa ini? Ya, selamat siang, Vidi dan juga saudara. Tentu saja informasi yang kami dapatkan dari Kejari Surabaya langsung dengan tegas mengambil langkah hukum untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini lantaran putusan dari Hakim Majelis DPN Surabaya memvonis bebas Ronald Tanur. Jika memang sesuai dengan tuntutan dari JPU 12 tahun penjara, kurang dari 2/3 putusan tersebut, maka JPU akan melakukan banding. Tapi ini malah divonis bebas, maka langkah yang dilakukan oleh Kejari Surabaya selanjutnya langsung melakukan kasasi yang ditujukan ke Mahkamah Agung. Hingga saat ini informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kejari Surabaya sendiri, Joko Budi Darmawan, masih menunggu salinan dari keputusan lengkap Ketua Majelis Hakim pada tanggal 24 Juli 2024 kemarin, yang kemudian nanti dari salinan lengkap itu jika memang sudah diterima oleh pihak Kejari akan dibuat atau dibentuk memori kasasi begitu yang akan kemudian diserahkan atau dilampirkan ke pihak Mahkamah Agung. Jelas pihak Kejari sendiri telah melakukan atau telah berkirim surat kepada Kepala PN Surabaya untuk mendapatkan hasil salinan keputusan lengkap dari Majelis Hakim yang memutus dalam sidang Ronald Tanur pada tanggal 24 Juli lalu. Seperti itu, Vidi. Baik, otomatis jaksa akan mengambil langkah hukum kasasi karena putusannya hanya kurang dari 2/3 atau dibebaskan begitu. Tapi apa yang kemudian bagaimana jaksa melihat putusan ini? Apa yang menurut jaksa kurang dipertimbangkan oleh hakim?
Informasi yang kami dapatkan ada dua faktor yang sangat kurang diperhitungkan oleh hakim, Vidi. Yang pertama ini terkait faktor CCTV, ini sebagai bukti petunjuk seperti itu, dan kedua hasil visum dari dokter RSUD Dr. Sutomo yang menyebutkan bahwa memang ada bekas lindasan dari ban mobil begitu di tubuh dari almarhum korban Dini Sera yang tidak menjadi alat bukti yang memperkuat dalam melakukan vonis tersebut. Ini sangat kontradiktif dari beberapa bukti yang diberikan oleh JPU selama dalam pengadilan begitu, dalam pertuntutan pengadilan ini tidak menjadi bukti yang kuat bahwa majelis hakim ini hanya memutus vonis bebas karena yang pertama tidak ada saksi, dan yang kedua memutuskan adanya kandungan alkohol begitu yang ada dalam tubuh Dini Sera yang mengakibatkan si korban meninggal seperti itu, dan tidak terbukti terjadinya ada penganiayaan seperti itu, Vidi. Baik, Alfian Rahman, bagaimana dengan CCTV? Pengacara bilang CCTV pun tidak menunjukkan ada bukti penganiayaan seperti itu. Kalau menurut jaksa seperti apa, dan menurut apa yang Anda lihat sendiri juga seperti apa selama memantau persidangan? Baik, Alfian. Dari sisi lain kami dapat informasikan, Vidi, yang kami dapat informasikan di mana untuk menguatkan statement ini kami juga mencari informasi kepada ahli begitu yang merupakan guru besar hukum pidana dari Universitas Airlangga Surabaya, Nur Basuki Minarto, yang juga menilai dari keputusan hakim ini sangat fatal, sangat bertolak belakang dengan bukti-bukti yang disiapkan sebelumnya di persidangan, dan menilai ini tidak wajar, sehingga baik dari pihak praktisi hukum termasuk juga pihak keluarga yang telah melayangkan penolakan terhadap putusan ini juga sangat bergantung pada nantinya hasil kasasi yang dilakukan oleh Kejari Surabaya. Vidi. Tahan dulu, kita akan bergeser ke Sukabumi, Jawa Barat dengan jurnalis Kompas TV di sana. Apa respon keluarga dan juga langkah hukum yang akan diambil oleh keluarga? Ya, baik, Vidi dan saudara. Hasil dari vonis pengadilan negeri Surabaya yang diterima oleh keluarga dengan hasilnya vonis bebas untuk terhadap pelaku ini, keluarga sangat kecewa dan sangat sedih, dan upaya hukum yang akan selanjutnya, keluarga telah berkoordinasi dengan kuasa hukum sendiri untuk melakukan tindakan ataupun pelaporan kepada Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung, karena hasil sidang vonis yang diberikan bebas terhadap pelaku ini, keluarga sangat tidak menerima dan sangat kecewa, dan berharap keluarga juga menginginkan pelaku ini dihukum setimpal dengan perlakuan yang telah mengakibatkan keluarga Dini kehilangan nyawa gitu. Jadi Baik, Andreas, kapan akan dilakukan langkah hukum tersebut, misalnya melaporkan majelis hakim ke Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial, kemudian juga ke KPK, kemarin responnya seperti itu. Kapan akan dilakukan? Ya, pihak keluarga pun telah berkoordinasi dengan kuasa hukumnya sendiri, secepatnya ataupun melakukan pelaporan ini secepatnya dilakukan oleh kuasa hukum korban Dini, dan keluarga juga berharap ini bisa secepatnya ditangani karena vonis bebas terhadap pelaku ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan kepada korban. Keluarga pun menginginkan kasus ini segera ditindaklanjuti dan berharap pelaporan ini segera dilanjutkan atau diterima oleh Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung dan KPK. Pelaporan ini rencananya akan dilakukan oleh kuasa hukumnya sendiri, dan keluarga akan menunggu dan berkoordinasi terus dengan kuasa hukum. Begitu, Fidi. Baik, Andreas Muhtar, terima kasih untuk laporan Anda dari Sukabumi, Jawa Barat, dan juga sebelumnya ada Alfian Rahman dari Surabaya, Jawa Timur.